warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sudah pergantian jam ya. Sekarang sudah pelajaran bahasa Indonesia. Jadi pelajaran yang sebelumnya dibereskan dulu. Sudah ya. Buku yang lain dimasukkan dulu yuk. Sekarang ini memasuki pelajaran bahasa Indonesia. Siapa yang nggak bawa buku? Bawa semua ya, nggak ada yang ketinggalan kan bukunya. Suka dong dengan pelajarannya ibu. Ya oke. Sudah dikeluarkan semua bukunya. Coba kalian cek kebersihan meja kalian sendiri. Apakah di meja kalian itu ada kotoran atau ada bungkus apa gitu? Sudah ya, pasti kebersihan itu lebih baik daripada hal-hal yang mudah ditempati kotoran-kotoran kayak gitu, pasti berbau gitu kan. Kalian juga gak bakal betah gitu belajar kalau mendengar bau-bau gak enak gitu ya di lingkungan kalian, di sekitar kalian. Yuk, sekarang sudah memasuki bab baru, yaitu materi tentang teks anekdot. Yuk, ibu anu dulu ya. Nah, sekarang memasuki bab teks anekdot. Apa itu teks anekdot? Yuk, sebelum ibu jelasin, menurut pemahaman kalian sendiri mengenai teks anekdot itu sendiri apa? Teks yang mengandung unsur kelucuan. Oke. Sebelum selain itu ada lagi? Oke. Oh ya, belum ibu absen ya. Siapa yang nggak masuk hari ini? Dari jam pertama Ramlah gak masuk. Ada kabar? Kalau menurut ibu telat sampai jam kedua ini, ibu rasa gak masuk ya. Gak mungkin telat sampai selama ini. Ya setidaknya lah mengabari kalau emang ada kendala untuk tidak masuk sekolah gitu ya. Terus kalau emang lagi gak enak badan bisa menelpon ibu, menelpon wali kelas kalian, izin kalau emang gak ada yang mengantarkan surat atau gak bisa orang tua gak bisa mengizinkan seperti itu. Jadi dari pihak siswa ada kejelasan apakah dia masuk apa tidak, kan seperti itu. Jadi jangan seperti itu ya, buat kalian lebih rajin-rajin karena absensi itu juga sangat berpengaruh untuk prestasi kalian, untuk nilai kalian. Jadi seperti apapun itu, kalau bisa mengabari supaya gurunya itu tidak memberi absensi alpa. Jadi kalau misalkan alpa itu sangat berpengaruh pada nilai kalian gitu. Ya sudah, lanjut. Siapa lagi yang nggak masuk? Ya sudah, masuk semua ya. Kalau masuk setelah istirahat itu nggak mungkin ya. Ya bisa sih anak-anak itu malas masuknya atau mengikuti jadwal yang olahraga, tapi kan rugi ya, gak ikut pelajaran sebelumnya gitu. Ya sudah, lanjut ya.
lanjut ke materi aja ya, gak usah bahas dia. Setidaknya kalian tidak meniru perilaku Romlah itu. Sekarang masuk sama teks yuk. Apa sih teks anekdot itu menurut pemahaman kalian dulu, sebelum ibu menjelaskan lebih detailnya lagi. Tadi sudah ya, siapa? Siti ya. Oke, ibu tulis dulu ya. Pertama, Siti itu unsur kelucuan. Yo, mungkin ada lagi yang lain? Ya, bisa ya. Apa ya? Sindiran. Sindiran ke siapa ya tuh? Ya, intinya kalau kita mau membuat teks apa ya, menyindir sesuatu itu pasti ada tujuannya ya. Oke, Rahman. Yang kedua itu Rahman ya. Rahman itu sindiran. Nah, mungkin ada lagi? Ya sudah, mungkin kalau untuk menyindir sesuatu itu emang harus ada yang dituju. Kalau misalkan menyindir sesuatu tapi gak ada yang dituju, mau menyindir tentang apa, mau menyindir siapa, itu kan jadinya ambigu gitu kan. Jadi kalau mau menyindir gitu itu emang harus ada yang dituju. Oke, ada yang lain? Gak ada ya. Ya sudah, sekarang ibu yang akan memasuki materi ini ya, yang ibu langsung menjelaskan apa itu teks anekdot. Nah, teks anekdot itu yaitu teks cerita singkat yang di dalamnya mengandung unsur kelucuan yang mempunyai maksud untuk melakukan kritik, atau teks ini mengandung unsur sindiran yang bertujuan untuk politik, sosial, bahkan masyarakat gitu. Jadi untuk Rohman dan Romlah, untuk Siti dan Rohman ini bisa ya masuk ya. Emang apa ya, kelucuan ini nggak asal membuat suatu kelucuan, nggak harus, nggak apa ya, nggak asal-asalan buat kelucuan gitu aja, bukan. Jadi di sini teks anekdot itu yang mengandung unsur kelucuan tapi menyindir sesuatu gitu. Itu yang dinamakan teks anekdot ya. Nah, lanjut ya. Untuk pengertian sendiri udah paham ya. Ya, intinya kalau kalian ingin menyindir pemerintah, politik ya, bisa menggunakan kelucuan, tapi emang tujuannya untuk menyindir gitu, supaya tidak diketahui oleh orang itu kalau kita emang bermaksud untuk mengarah ke sana gitu. Jadi bisa menggunakan teks anekdot, menggunakan kelucuan tapi sifatnya menyindir pada apa yang kita inginkan untuk kita capai gitu ya. Jadi ibu lanjutkan ya.
bukan hanya kelucuan begitu aja. Jadi teks anekdot itu ada tujuannya juga gitu. Nah, sekarang teks anekdot ini mempunyai struktur isi. Ya, yang tahu struktur isi apa? Oke, reaksi bisa masuk. Terus yang kedua apa? Krisis. Ya, bisa ya. Ibu tulis dulu ya. Nah, yang kedua krisis. Terus yang ketiga apa? Abstraksi. Oke, ibu tulis juga ya. Apa yang kalian ketahui, ibu tulis, nanti ibu benari. Yang ketiga yaitu abstraksi. Nah, lalu apa lagi? Ada berapa sih struktur isi itu? Ada 5 ya. Lalu apa lagi ya? Koda. Ya. Koda. Lalu kurang satu ya. Apa lagi? Reaksi sudah, krisis sudah, abstraksi sudah, koda sudah. Tinggal apa? Apa ya? Ayo. Yang terakhir itu orientasi. Ya. Orientasi. Nah, apakah benar urutan dari teks anekdot ini? Tadi kan kalian asal-asalan menjawab ya. Tapi menurut pemahaman Anda, ya bagus sih. Nggak apa-apa, yuk kita buka bukunya sekarang. Kita urut. Yang pertama itu apa? Ya, oke, yang pertama itu abstraksi. Nah, yang kedua apa? Benar. Yang kedua itu orientasi. Yang ketiga itu krisis. Sini ya, yang nomor 3 ya. Tadi menyebutkan nomor 2. Yang nomor 2 itu orientasi. Jadi yang ketiga itu krisis, yang keempat itu reaksi, dan yang kelima itu koda. Ya, ibu urut ya biar gak bingung, biar kalian mudah memahami apa itu struktur isi dari teks anekdot. Yang pertama abstraksi, yang kedua orientasi, yang ketiga yaitu krisis, yang keempat itu reaksi. Bisa ditulis ya, sambil ibu nulis kalian juga menulis, jadi sama-sama kena. Untuk struktur isi yang sebenarnya urutannya ya, yang keempat tadi reaksi, yang kelima itu koda gitu. Nah, ini ya, bener gak?
Coba cocokkan dengan bukunya. Ya, oke, lanjut ya. Apakah kalian sudah memahami dari kelima struktur isi teks anekdot ini satu-satunya? Abstraksi itu apa, orientasi itu apa, krisis itu apa, reaksi apa, dan koda itu apa? Bisa baca dulu bukunya ya sebelum masuk ke tugas. Kalian pahami dari kelima struktur isi teks anekdot. Sudah kalian baca? Oke, sekarang ibu menjelaskan ya apa itu abstraksi. Nah, abstraksi ini struktur teks yang humor paling awal. Nah, ini berada di paling awal yang ada di dalam sebuah teks. Biasanya abstraksi ini berada pada awal paragraf gitu. Jadi urutannya sudah benar, abstraksi ini ada di awal. Jadi abstraksi ini fungsinya untuk menggambarkan mengenai teks tersebut secara umum. Tujuannya untuk si pembaca agar membayangkan apa sih isi dari dalam teks cerita anekdot itu gitu. Jadi ini bagian awal atau bagian pengenal, biasanya berada di awal paragraf ya. Yang kedua yaitu orientasi. Nah, orientasi ini merupakan awal kejadian pada cerita atau bagian yang menjelaskan latar belakang dari teks. Awalnya latar belakangnya cerita itu seperti apa, itu berada di orientasi ya. Yang ketiga yaitu krisis yaitu bagian yang menjelaskan bagian pokok masalah utama dari teks ya, dengan seperti warna yang unik. Warnanya itu harus menggambarkan ya, bukan warna-warna dari kertasnya, bukan dari gambarnya gitu. Ini tapi warna dari ceritanya tuh harus benar-benar masuk pada bayangannya gitu, bayangan si pembaca gitu. Yang keempat itu reaksi adalah bagian dari pelengkap. Jadi reaksi ini yang melengkapi dari ketiga isi struktur ini gitu. Bagian yang melengkapi yang reaksi ini pelengkap gitu. Melengkapi penyelesaian masalah menggunakan cara-cara yang unik dan berbeda. Jadi menggunakan melengkapinya tuh dengan cara yang berbeda, gak asal-asal melengkapi gitu. Jadi memiliki cara tersendiri. Yang kelima yaitu koda. Pasti sudah tahu koda itu apa ya, benar tahu ya, kalau ada di belakang itu mesti menjadi suatu penutup. Ya nggak apa-apa, pintar ya. Sudah paham kan apa itu abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, dan koda. Jadi gak bakal kebingungan untuk kelima struktur isi teks anekdot. Nah,
teks anekdot ini gak asal-asalan ya. Jadi teks anekdot ini memiliki unsur yang mendekati perumpamaan. Perumpamaannya itu gak asal membayangkan, gak asal menghayal gitu. Jadi perumpamaan ini memiliki imajinasi yang bersifat nyata. Jadi ceritanya emang benar-benar nyata, benar-benar terjadi di kehidupan sehari-hari. Bukan seperti hayalan-hayalan yang nggak tahu hayalannya mau kemana gitu ya. Nah, yang kedua itu teks anekdot memiliki tokoh. Pastinya dong, siapa yang mau dituju kan gitu, siapa yang mau dikritik. Para pengkritik ini biasanya kalau di sekolah itu BK galak, guru ini galak. Siapa yang suka mengkritik seperti itu biasanya disindir sama siswanya. Jadi di situ ada tokoh ya, tokoh yang mendekati kehidupan sehari-hari. Terus yang ketiga itu memiliki sifat humoris, lucu, menggelitik, dan berbau lelucon tapi menyindir, gak asal buat lelucon tuh. Nah, dari kelima ini dan ciri-ciri yang tadi sudah paham ya. Nah, sekarang ibu mau kalian mencari satu teks anekdot yang bakal kalian pahami, yang bakal kalian baca. Kalian harus memahami, kalian harus membaca teks anekdot itu supaya bisa mengerjakan soal yang bakal ibu kasih. Nah, tugasnya itu sedikit kok, kalian mencari teksnya dulu ya, jangan sampai ada yang sama. Terus kalian untuk sekarang kalian bisa baca-baca dulu, buka HP-nya, cari di internet contoh apa yang bakal kalian ambil, kalian tulis ya di papan judul kalian, judul apa yang kalian ambil. Jadi satu-satunya siswa gak bakal sama untuk untuk mengambil teks anekdot itu. Terus untuk minggu depan kalian bawa teks anekdot yang sudah kalian pilih, yang sudah kalian list ya. Nanti listannya itu kasih ke ibu ya, biar ibu bisa melihat apakah itu teks anekdot, apakah itu teks humoris biasa, atau itu teks politik. Takut kalian itu salah mengambil judul gitu. Jadi nanti judul-judulnya itu kasih ke ibu ya. Terus untuk yang minggu depan itu tugasnya kalian mengambil satu judul itu, dicetak, di print, lalu tentukan struktur isi teks anekdot ini. Kalian jelaskan yang mana yang bagian dari abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, dan koda. Jadi untuk minggu depan langsung mengerjakan ini. Sudah mungkin materinya cuman ini aja ya hari ini ya, banyak-banyak kan, yang penting kalian paham gitu. Kalau misalkan banyak tapi kalian sendiri gak paham apa itu teks anekdot, kan percuma gitu. Jadi kita belajarnya sedikit-sedikit, kita belajarnya santai, tapi kalian gak terlalu santai, serius gitu ya.
Boleh sambil bermain, boleh sambil makan seperti di belakang, tapi kalian paham dengan materi yang ibu jelaskan. Apa itu yang ibu katakan barusan? Ya, itu merupakan sindiran untuk yang di belakang, biar gak makan, biar gak minum, mendengarkan gitu ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan untuk materi teks anekdot dan struktur isi teks anekdot ini? Sudah paham? Cukup? Oke, kalau sudah cukup, paham dong. Ya, oke, paham banget ya. Ya, Wong, intinya kalau belajar itu jangan terlalu serius, tapi kalian masuk, materinya masuk, terus yang kita pelajari itu sama-sama masuk gitu. Ibu gak sia-sia ngejelasinnya gitu ya. Mungkin ada pertanyaan ya? Gak ada? Oke, udah paham semua ya. Senang ya kalau udah paham semua. Mau makan? Nanti ya jam istirahat ya. Untuk tugas besok jangan lupa ya. Oke, gimana? Seru ya pelajaran teks anekdot ini? Oke, sip. Kalau kalian suka dengan materi teks anekdot ini, ya ibu juga seneng dong. Pelajarannya ibu gak sulit dipahami sama siswanya ibu sendiri. Sudah ya, mungkin cukup di sini materi ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada pertanyaan atau malu yang mau bertanya di kelas, bisa ke ruangannya ibu. Kita belajar face to face, belajar berdua tanpa ada yang tahu. Kalau emang kalian malu bertanya di dalam kelas, setidaknya biar sama-sama tahu dengan teman kelasnya ya. Ya sudah, ibu cukupkan sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.